Ya, kembali lagi bersama saya pada pembahasan database 1 part kedua di mata kuliah pemrograman web lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai primary key atau kunci primer. Kunci primer ini apa sih? Kunci utama gitu ya. Namanya juga primer utama, maka dia menjadi satu-satunya gitu. Menjadi satu-satunya yang penting. Maka ketika menjadi satu-satunya yang penting, ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Misalkan, tidak boleh sama dengan field yang lain. Apanya yang nggak boleh sama? Ya datanya gitu ya. Datanya itu nggak boleh sama. Supaya apa? Ya supaya dia unik dan kemudian nanti bisa dibedakan dengan data-data yang lain gitu kan. Memang gunanya apa sih primary key ini? Kok dia harus nggak boleh sama dengan field yang lain? Harus unik dibandingkan yang lain, karena kita bisa menggunakan primary key atau si kunci utama ini sebagai keyword gitu ya, sebagai kunci yang digunakan pada proses mungkin pencarian, mungkin pengurutan, atau kalau kita mau mengubah data, kita bisa memfilter menggunakan si primary key. Bahkan untuk menghapus data, kita juga bisa mengunci pada record tertentu melalui si primary key tadi. Sehingga ketika kita mendeklarasikan atau membuat sebuah field menjadi sebuah primary key, data atau nilai pada field tersebut tidak boleh kosong. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya di sini kita mempunyai sebuah tabel yang terdiri dari beberapa field, misalkan ada NIM, nama, prodi, nomor HP, email. Beberapa data di sini ya ada 4 data misalkan dengan masing-masing NIM dan nama serta prodi dan seterusnya begitu ya. Nah kebetulan nama-nama ini adalah nama-nama yang pasaran atau mungkin sama begitu ya. Ada nama Agus, sangat banyak sekali nama Agus. Kemudian nama-nama belakang yang lain. Nah, di sini ada Agus Kurniawan, Agus Setiawan, Andi Setiawan, Agus Setiawan. Nah, ini nama-nama yang hampir sama. Kebetulan Agus Kurniawan dan Agus Setiawan memang berbeda. Oke, nggak apa-apa. Agus Setiawan dan Andi Setiawan juga berbeda. Orang keempat namanya sama-sama Agus Setiawan. Nah, Agus Setiawan keempat ini sama dengan Agus Setiawan kedua. Namanya sama, enggak kok prodinya berbeda. Oke, prodinya beda, sistem informasi dan BCIS misalkan. Nomor HP-nya juga beda kok, emailnya juga beda. Iya sih gitu. Sehingga mana yang bisa kita jadikan sebagai kata kunci atau kolom kunci. Kolom kunci tadi syaratnya tidak boleh sama dengan field yang lain. Datanya juga nggak boleh sama satu dengan yang lain gitu ya, harus unik. Nilainya tidak boleh kosong, ini nilainya nggak ada yang kosong semua. Kemudian yang unik yang mana gitu. Kalau nama kayaknya ada yang sama-sama, kita akan susah untuk membuat nama ini menjadi sebuah kunci begitu. Prodi juga seperti itu, ternyata ada hal yang sama. Oke, tersisa NIM, nomor HP, dan email. Kalau nomor HP bagaimana? Bisa sih. Tetapi apakah bisa dijamin bahwa nomor HP ini tidak akan berubah atau berganti pada si Agus Kurniawan? Bisa saja HP-nya hilang dan kemudian dia tidak mengurus ke providernya sehingga dia harus berganti nomor HP ya kan? Sehingga oke, kata kunci nggak bisa pakai nomor HP karena tadi terkait dengan mungkin HP-nya hilang, berubah nomor dan seterusnya dan seterusnya. Email kan harus satu orang satu. Iya boleh, email juga bisa. Tetapi kita pastikan lagi emailnya ini bakal berubah tidak? Atau email ini kemudian dia mempunyai email yang lain tidak? Yang kemudian bisa jadi sama seperti HP tadi, ada perubahan. Masih gambling nih, ya sudah jangan jadikan email sebagai primary key. NIM kira-kira berubah tidak? Selama mahasiswa itu berkuliah, tentu saja seumur kuliahnya atau bahkan dia nanti lulus, ya NIM-nya tetap ini begitu. NIM-nya tetap ini. Si Agus Kurniawan yang dari SI, NIM-nya ya tetap 19121234. Si Andi Setiawan yang di informatika NIM-nya juga tetap seperti ini. Sehingga oke, kita bisa jadikan NIM ini sebagai primary key-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah foreign key. Foreign key itu bisa disebut sebagai kunci tamu. Kunci tamu itu maksudnya gimana? Ya dia menjadi kunci tamu karena sebelumnya di tabel yang pertama
field tersebut adalah primary key. Di tabel yang kedua, dia menjadi foreign key atau sebagai kunci tamu, begitu. Nah, gunanya apa? Gunanya ketika tabel tersebut memang kita akan jalankan atau kita gunakan secara bersama-sama gitu ya. Tabel tersebut membutuhkan relasi atau keterkaitan sehingga si foreign key ini akan menjadi penghubung yang baik antara tabel induk dengan tabel bawahnya atau tabel anaknya, begitu kurang lebih. Yang ketiga, field yang menjadi foreign key pada sebuah tabel, penamaannya itu harus sama dengan tabel induknya. Jadi misalkan di sini ada sebuah field, begitu, kode, misalkan begitu ya. Dia menjadi primary key di tabel pertama, tetapi menjadi foreign key di tabel kedua. Nah, penamaannya ini harus sama, begitu. Contohnya misalkan ya di sini. Pada tabel pertama, ini tadi ya ada NIM, nama, prodi, nomor HP, dan email. Kita nulisnya memang seperti ini. Kita jadikan NIM sebagai primary key begitu. Tetapi kemudian ada hal lain yang menjadi masalah. Apa nih? Misalkan prodinya kan sebetulnya itu-itu saja ya. Dan di sini dalam penamaan prodi itu tidak boleh terjadi typo atau mungkin salah dalam penulisan huruf besar kecil dan seterusnya. Maka untuk menanggulangi itu karena sifatnya prodi ini tetap, ya kita jadikan prodi ini sebagai tabel tersendiri begitu, sebagai tabel tersendiri di sini dengan field kode prodi. Ya mungkin singkatan dari kode itu begitu ya. Kemudian di sini prodi atau nama prodinya, SI Sistem Informasi, IF Sistem Informasi, BCIS. Sehingga bagaimana kita menuliskannya? Ya yang dituliskan di sini tidak lagi nama prodinya, melainkan kode prodinya. Tapi yang nanti saya mau tampilkan adalah nama prodinya. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan gunakan yang namanya select join. Nah nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Sehingga di sini ketika ada primary key di tabel prodi, primary key-nya ada di field kode prodi, primary key kode prodi di sini ketika masuk ke dalam tabel mahasiswa tidak lagi menjadi primary key tetapi menjadi foreign key. Primary key-nya mana? Ya primary key-nya tetap di NIM, begitu kurang lebih. Sehingga kalau kita gambarkan ke dalam sebuah relasi antar tabel, kurang lebih seperti ini. Di sini ada tabel prodi, TBL prodi, begitu. Isinya apa? Isinya adalah prodi kode dengan tipe data char sepanjang 4. Yang kedua adalah prodi nama dengan tipe data varchar panjangnya 25. Tabel kedua adalah tabel mahasiswa. Fieldnya antara lain mahasiswa NIM, mahasiswa nama, prodi kode. Nah, prodi kode ini ngambilnya dari primary key yang ada di tabel prodi. Primary key yang ada di tabel prodi ketika masuk di tabel mahasiswa, dia menjadi foreign key, begitu. Kemudian ada mahasiswa no HP, mahasiswa email dengan masing-masing tipe datanya. Nah, kalau kalian lihat di sini gitu ya, saya menuliskan nama-nama field di sini dengan cara mahasiswa underscore NIM, mahasiswa underscore nama. Ini maksudnya untuk memberitahukan bahwa NIM ini ada di tabel mahasiswa, nama ini berada di tabel mahasiswa. Sementara kode ini berasal dari tabel prodi, kurang lebih seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan saja sih, untuk memudahkan supaya tahu bahwa oh kode di sini ini berasal dari tabel prodi. Nama di sini ini berasal dari tabel mahasiswa. Karena bisa jadi nama yang di sini ya kan. Ini fieldnya sama-sama nama dan nama, cuman bedanya ini adalah nama mahasiswa sementara yang ada di tabel prodi adalah nama prodi. Kenapa nggak ditaruh di belakangnya? Lagi-lagi untuk memudahkan saja gitu. Untuk memudahkan kita deklarasikan nama tabelnya, baru kemudian nama fieldnya, sehingga nanti kalau misal kita mau melakukan substring, ya kan kemarin ada fungsi yang ada di PHP itu substring, begitu, substr, begitu, kita bisa ambil dari mulai digit pertama sampai digit ke misalkan kalau prodi ya berarti sampai
digit ke 6 gitu. Dari mulai 1 sampai ke 6 kita ambil selebihnya, itulah nama fieldnya. Nah, misalkan seperti itu kita bisa gunakan. Oke, selanjutnya adalah backup dan restore. Nah, ini sering kali digunakan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan proses tadi, DDL maupun DML, Data Definition Language dan Data Manipulation Language di salah satu komputer misalkan, ternyata teman-teman butuh untuk mengakses komputer yang lain atau mungkin karena berkelompok begitu ya, mungkin pindah di komputer yang lain. Sementara tadi ketika kita create table, create database, insert, update, delete, dan seterusnya itu di komputer yang pertama, ya kita bisa melakukan yang namanya backup gitu. Kita backup database-nya sekaligus datanya gitu. Kita jadikan sebagai file.sql, kemudian file.sql itu nanti akan bisa kita restore di mungkin komputer yang lain atau kita buat database baru gitu ya, database backup, misalkan database yang lama kayaknya kita diamkan dulu deh, kita buat database baru karena mau ada perubahan-perubahan supaya database yang lama nggak bermasalah misalkan begitu. Nah, kita bisa gunakan yang kedua di sini adalah restore. Restore ini digunakan untuk merestore database tadi yang bentuknya file SQL, kita restore ke komputer yang lain. Jadi misalkan ini komputer pertama, kita backup .sql begitu. Kemudian di komputer kedua kita mau restore. Tapi sebelum kita restore, kita harus sediakan dulu database-nya. Karena ini kan tadi cuman datanya saja ya, data saja. Data beserta aturan-aturannya sih, tabel dan seterusnya. Tetapi kita harus menyiapkan objeknya gitu kan. Kita siapkan dulu database, baru kemudian ini nanti akan bisa di-restore dan kita gunakan kembali. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya adalah koneksi database. Nah, seperti yang teman-teman ketahui gitu ya, bahwa database ini digunakan untuk menyimpan datanya. Tapi bagaimana data ini nanti akan ditampilkan, tentu saja kita bisa menampilkan data secara langsung. Itu kalau kita menggunakan select tadi gitu. Tetapi kalau ini ada keterkaitan dengan website, tentu saja website yang di sini terdiri dari halaman-halaman PHP, begitu kan? Dan kita butuh menampilkan data di halaman PHP, kita tidak bisa gitu ya. Kita tidak bisa secara langsung, ini tiba-tiba di halaman PHP nanti akan muncul datanya, gitu nggak bisa. Ada yang namanya di sini, nah ini. Karena belum terhubung, bagaimana cara menghubungannya? Kita harus menggunakan yang namanya koneksi, sehingga ini nanti akan terhubung. Nah, koneksi di sini kita bisa tuliskan dengan sintaks tertentu. Nah, di sini pengertiannya atau hal yang perlu kita pahami, MySQLi atau MySQL Improved merupakan komponen ya yang digunakan untuk mengakses atau berkomunikasi antara si database dan halaman PHP-nya tadi. Jadi, PHP ini tidak akan bisa menampilkan data yang ada di database tanpa menggunakan koneksi yang dalam hal ini adalah si MySQLi. Bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan gitu halaman PHP dengan database? Nah, ini sintaksnya gitu ya, sintaks untuk koneksi database. MySQLi connect dalam kurung hostname-nya apa? Kemudian usernya. Hostname di sini ya kalau kita di komputer lokal ya kita gunakan localhost begitu. Kalau kita mau mengakses komputer lain di IP yang lain ya tuliskan nama IP-nya. Kemudian user, password. Nah, user ini biasanya default kalau kita install exam ya user begitu saja, passwordnya biasanya kosong. Database name-nya ini sesuai dengan kita mendeklarasikan database tadi. Misalkan tadi DB kuliah atau DB mahasiswa atau DB online shop atau ya DB apalah terserah bagaimana teman-teman mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah database tadi. Nah, ini adalah sintaks dari koneksi database. Oke, selanjutnya adalah cookie dan session. Apa itu cookie dan session gitu ya? Sebetulnya mungkin kalau teman-teman memang belum pernah membuat, tapi saya yakin teman-teman sering menggunakan atau sering mengalami. Cookie, bukan cookies makanan ya. Cookie ini adalah sebuah nilai yang dikirimkan dan ditanamkan server pada komputer klien.
Cookie ini diletakkan di sisi klien sehingga pengguna dapat memodifikasi atau menghapus cookie. Misalkan saja ketika teman-teman belanja itu ya, belanja online begitu, teman-teman menempatkan klik barang gitu kan, nambah barang, taruh di keranjang belanja, misalkan seperti itu. Seharusnya gitu, ketika kita menambahkan data masuk ke keranjang belanja, data itu belum diinsertkan ke tabel belanja. Sementara dia ditampung dengan menggunakan cookie. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti caranya bagaimana akan kita coba di kelas praktikum. Sementara kalau session itu apa? Session itu adalah salah satu fasilitas yang ada di PHP yang digunakan untuk menyimpan data sementara ke dalam variabel. Nah, nilai variabel di dalam session itu disimpan di sisi server atau di web servernya. Bedanya apa gitu ya? Bedanya kurang lebih begini. Contohnya ya mungkin kalau teman-teman login gitu di suatu website misalkan atau mungkin di dashboardnya Amikom, di situ ada mungkin welcome siapa namanya begitu ya. Kemudian ada keterangan session ini akan berlaku sekian menit begitu. Lebih dari sekian menit ketika tidak ada aktivitas, otomatis aplikasi itu akan terlogout sendiri. Nah, disitulah kita menggunakan session. Gunanya apa? Tentu saja untuk keamanan ya, lebih ke keamanan supaya ketika kita login ya tidak perlu berlama-lama begitu. Karena ada sessionnya maka dibatasi. Selama tidak ada aktivitas selama sekian menit misalkan, maka aplikasi akan tertutup sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Tentu saja kedua hal ini sesuai dengan fungsinya tadi ya. Kalau session lebih ke keamanan, kalau cookie itu lebih ke kemudahan begitu. Karena ya kan keranjang belanja ya kita masih belum pasti nih gitu kan. Kita masih belum pasti apakah mau belanja atau tidak, atau mau dieksekusi ke tahap selanjutnya atau tidak gitu. Maka sementara ya kita letakkan saja di cookie gitu. Kalau memang sudah kita beli, ada transaksi, datanya tersimpan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka datanya memang sudah dikirimkan ke server dan sudah disimpan ke dalam database. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, itu tadi pembahasan mengenai database beserta cookie dan session di mata kuliah pemrograman web lanjut. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Terima kasih.